Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan sangat bersyukur karena pada hari ini saya dijadwalkan untuk memberikan renungan singkat, dan bukan suatu kebetulan bertepatan dengan hari ini adalah hari ulang tahun saya yang ke-56. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah memberikan anugerah 1 tahun lagi untuk mendapat kesempatan hidup, dan saya merasa sehat, kuat karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada saya. Bapak Ibu yang saya kasihi, malam hari ini saya akan membacakan atau membagikan renungan singkat saya berjudul Hati yang Tergerak. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah menambahkan saya 1 tahun lagi, memberikan kesempatan untuk hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saya juga mendapat kesempatan untuk membawakan renungan atau firman-Mu dan kabar kebenaran daripada-Mu. Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, malam hari ini saya akan membagikan renungan yang didasari dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 15. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 15. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang yang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan lihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Demikian pembacaan Lukas 7 ayat 11 sebagai dasar dalam renungan singkat saya yang berjudul Hati yang Tergerak. Bapak Ibu yang saya kasihi, pernahkah kita merasa sensasi hati yang tergerak untuk memberikan sesuatu atau memberikan pertolongan kepada orang lain yang dalam kesusahan, orang lain yang kita tidak kenal? Hati yang tergerak merupakan suatu anugerah Tuhan untuk kita, agar kita sebagai umat Kristen dapat bersikap memberi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan sebagai umat Kristen kita harus menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku. Jadi pengikut Kristus wajib mengikuti teladan Kristus
di mana kasih menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Orang-orang dunia pasti akan tertawa bila melihat ada orang Kristen yang karakternya tidak berubah sama sekali atau alias serupa mereka dengan keegoisannya, dengan kesombongannya, dengan ketidakpeduliannya kepada sesama. Akan ditertawai oleh mereka yang tidak percayakan Tuhan. Kita yang dulunya cenderung egois dan tidak peduli terhadap orang lain, kini saatnya harus berubah menjadi pribadi yang empati, belas kasih terhadap orang lain, seperti layaknya Kristus yang mempunyai hati yang suka memberi. Hati Yesus adalah hati yang selalu memberi, penuh empati, berlimpah kebaikan, mempunyai rasa kemurahan, dan selalu memberikan pertolongan kepada orang lain dengan belas kasihan. Begitu mulianya hati Yesus sehingga dia bukan saja berkata-kata atau berteori, namun rela datang ke dunia dan untuk menyempurnakan perbuatannya. Jadi, kita yang telah mengalami, merasakan, dan menikmati kasih Tuhan yang hebat, kita wajib menunjukkan kualitas hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu mempraktekkan kasih dalam kehidupan dan tujuan Tuhan, yaitu memanggil dan menyelamatkan kita supaya kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Bisa kita bayangkan kalau kita hanya menjadi berkat untuk kita sendiri. Jelas-jelas Tuhan tidak menghendaki. Hati penuh belas kasih terdapat dalam Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Filipi 2 ayat 3 dan sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Bapak Ibu yang saya kasihi, sedikit saya akan membagikan cerita tentang ada seorang bapak dan anaknya yang belum lama ini kalau boleh saya saksikan, mereka benar-benar orang yang sederhana dan orang yang kurang beruntung. Waktu itu saya parkir karena saya sebagai driver ojek online. Saya parkir di depan Gereja Katolik Samratulangi, Gereja Pusat Katolik Samratulangi. Kemudian kedua orang itu, bapak dan anaknya tadi lewat. Tapi saya lihat anaknya sudah kelelahan. Tapi pada saat itu saya harus melayani penumpang dan saya menjalankan tugas saya untuk melayani penumpang itu menuju ke Malalayang. Kebetulan penumpang itu turun di Holland Bakery Malalayang. Di situ saya berhenti sejenak dan mungkin ada sekitar setengah jam saya belum mendapat penumpang.
ataupun sekitar 1 jam karena memang sekarang lagi sepi dan bapak dan anaknya tadi lewat sambil berjalan kaki lewat di tempat parkir saya yang saya sudah jalankan sampai di Holland Bakery Malalayang. Bapak Ibu coba bayangkan mereka berjalan pada siang hari dari Gereja Katolik Samrat ke Holland Bakery Malalayang. Sungguh sangat jauh. Di situ saya terlintas dan hati saya tergerak untuk memberi pertolongan walaupun saya sendiri waktu itu baru mendapat jasa sebesar 15.000. Saya sangat menyesal karena pada saat itu saya hanya memberikan uang 5.000 untuk bapak dan anak itu. Dan saya kaget, saya pikir mereka bukan orang Kristen. Bapak itu mengucapkan terima kasih dan dia bilang, Tuhan Yesus berkati. Sungguh sangat terenyuh. Tapi saya bersyukur saya bisa mempunyai hati yang bisa tergerak untuk membantu mereka berdua. Bapak Ibu yang saya kasih, kita kembali ke Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 15 tadi. Jadi timbul pertanyaan, seberapa jauh kita menghiraukan kemalangan orang? Kedua pertanyaan, apakah kita peka terhadap penderitaan orang lain? Ada banyak orang yang setiap hari kita lihat dan memerlukan bantuan. Maukah kita membantunya? Yaitu orang-orang yang tidak diperdulikan, orang-orang yang tidak beruntung, atau orang-orang tidak dicintai. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak diinginkan oleh dunia. Bercermin dari bacaan Injil kita di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 15. Injil Yesus mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah menyepelekan penderitaan siapapun. Yesus melakukan mujizat terhadap setiap orang dari latar belakang yang berbeda. Apakah orang itu orang Yahudi atau tidak? Ataukah temannya Yesus atau tidak? Ataukah orang itu dikenal oleh Tuhan Yesus atau tidak? Tapi Yesus melakukan pertolongan dengan memberi mujizat. Yesus tergerak hati berdasarkan kasih dan kepedulian Yesus melakukan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dalam kisah Injil Lukas 7, kita juga dapat menyaksikan tentang seorang janda di kota Nain yang menghadapi kematian anaknya. Pada prinsipnya, tindakan yang dilakukan Yesus merupakan rasa simpati terhadap penderitaan sesamanya yang dinyatakan dengan keinginan untuk menolong. Hal ini membawa dampak penting dalam kehidupan iman kita, yaitu setiap orang percaya yang telah mengenal kasih Allah seharusnya ditandai oleh rasa kasih dan mempunyai hati yang tergerak untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah, yaitu dengan cara menolong sesama kita. Sebagai orang percaya, kita jangan hanya timbul rasa simpati,
ketika kita melihat orang yang perlu kita tolong, tapi tidak melakukan action. Kita harus terlibat nyata untuk menolong mereka yang menderita ataupun yang berduka dengan seluruh hati kita. Bapak Ibu yang saya kasih, jangan sampai kita menolong hanya untuk pencitraan diri, agar terlihat hebat, agar kita terlihat baik, mungkin agar kita dikenal. Itu bukan ajaran Tuhan, itu bukan suatu kebenaran yang kita telah tanamkan dalam hati pikirannya, yang kita telah banyak dengar dari pemberitaan-pemberitaan firman. Lakukanlah dengan nyata. Kerinduan membantu sesama itu hendaklah dinyatakan secara tulus, bukan karena maksud-maksud tersembunyi. Sensasi hati yang tergerak untuk membantu orang akan penuh kasih, dan kita akan rasa gelisah ketika melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Sebaiknya kita lakukan dengan nyata. Sensasi hati yang tergerak akan membuat kita sukacita ketika kita melakukannya. Ketika kita mampu membantu orang lain, sensasi kita akan kita rasakan sukacita. Itulah pengaruh Roh Kudus yang selama ini kita diajarkan. Kita akan rasa untuk memberi, kita akan rasa untuk menolong orang dengan tergerak hati, dengan sensasi tergerak hati. Tetapi suatu kesungguhan dan ketulusan kita atas dasar kasih Yesus yang hidup dalam diri kita, itulah yang harus kita belajar terus-menerus untuk menolong orang lain, untuk memberi tumpangan, atau untuk memberi pertolongan yang nyata. Bapak Ibu yang saya kasih, kesimpulan dari renungan saya adalah mari kita belajar rasakan sensasi hati yang tergerak untuk menolong orang lain. Pertama. Yang kedua, belajarlah memberi tanpa pamrih. Yang ketiga, mintalah Roh Kudus agar dapat menolong kita untuk mendapatkan pengalaman membantu orang lain dengan belas kasih dan dengan nyata. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersukacita Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan renungan betapa ketika kita menolong orang dengan sensasi tergerak hati kita, ada baiknya kita langsung menolong. Biarlah Engkau memberikan Roh Kudus untuk kami tetap belajar, mencari pengalaman, mencari sensasi untuk dapat tergerak hati menolong orang lain Tuhan. Terima kasih atas renungan hari ini Tuhan, yang akan memberikan dampak kepada kami di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit. Kami bisa tetap memberi pertolongan kepada orang lain. Kami memberi dengan apa yang kami punya. Kami memberi dengan apa yang sedikit dari kami.
kami memberi dengan ketulusan. Ajarkan kami Tuhan untuk memberi dengan ketulusan dan selalu tergerak hati. Haleluya. Amin.